Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saifa Inayatillah SA dengan NIM 2386206011 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan penilaian tugas hasil akhir semester mata kuliah Desain Pembelajaran yang diampu oleh dosen Bu Dr. Nina Ikhwati Wahidah, SPDI MPD. Di sini saya memilih model pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial tingkat SD, yang bermaterikan Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Baik, materi yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain. Jenis-jenis bencana alam itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, bencana alam geologi, seperti gempa bumi dan gunung meletus. Dan yang kedua, bencana alam hidrometeorologi, seperti kekeringan dan banjir. Dan yang ketiga, bencana alam biologis, seperti wabah penyakit dan hama tanaman. Untuk bencana alam itu sendiri disebabkan oleh aktivitas geologis, cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan. Dan untuk dampak bencana alamnya itu sendiri seperti kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah, korban jiwa dan luka-luka, kehilangan harta benda, dan gangguan ekonomi sosial. Selanjutnya yang kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya zat atau bahan berbahaya ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan alam dan membahayakan kesehatan manusia. Jenis-jenis pencemaran lingkungan itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama pencemaran udara, seperti asap rokok, asap pabrik, dan asap kendaraan. Dan yang kedua pencemaran air, seperti limbah industri dan limbah rumah tangga. Dan yang ketiga pencemaran tanah, seperti penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang berlebihan. Untuk dampak pencemaran lingkungan itu sendiri diantaranya gangguan kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Upaya pelestarian lingkungan itu sendiri, mari kita melestarikan hutan, menjaga kebersihan lingkungan, menghemat energi, menggunakan produk ramah lingkungan, dan melakukan edukasi penyadaran masyarakat. Baik, kita lanjut ke analisis kebutuhan. Model pembelajaran PAIKEM merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar peserta didik dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial tingkat SD. Analisis tujuannya itu sendiri yaitu membuat siswa lebih aktif dan inovatif, membantu siswa untuk berpikir kritis. Siswa diharapkan mampu mengamalkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Analisis siswanya sendiri itu ada 4. Yang pertama, peningkatan motivasi belajar. Siswa merasa lebih antusias dan terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, peningkatan hasil belajar. Siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir. Siswa mampu memecahkan masalah dan membuat keputusannya sendiri. Dan yang keempat, pengembangan karakter. Siswa menunjukkan sikap yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Analisis media pembelajaran itu sendiri ada 4. Yang pertama, media visual, seperti gambar, foto, video, dan peta. Dan yang kedua, media audio, seperti lagu, cerita, dan podcast. Dan yang ketiga, media cetak, seperti buku, majalah, dan handout. Dan yang keempat, media manipulatif, seperti benda-benda nyata, permainan, dan model. Selanjutnya, analisis teknologi. Yang pertama, pemanfaatan internet untuk mencari informasi, seperti menonton video edukasi dan berkomunikasi dengan narasumber ahli. Dan yang kedua, pemanfaatan aplikasi pembelajaran untuk latihan soal, simulasi, dan permainan edukasi. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial. Dan yang keempat, pemanfaatan perangkat lunak. Dan yang kelima, pemanfaatan perangkat keras. Yang kedua, tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial secara umum meliputi mengembangkan rasa ingin tahu siswa terhadap lingkungan dan alam, memperoleh pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA dan IPS, mengembangkan sikap ilmiah dan kritis siswa, memperkuat karakter siswa sesuai dengan profil Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial secara khususnya,
yaitu yang pertama aspek pengetahuan. Siswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan alam dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aspek keterampilan. Siswa mampu melakukan pengamatan, pengukuran, dan percobaan. Selanjutnya, aspek sikap. Siswa memiliki sikap ilmiah dan kritis. Siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan siswa memiliki rasa cinta tanah air dan menghargai keragaman budaya. Untuk instrumennya sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, tes. Tes dapat berupa tes tulis, tes lisan, dan tes praktek. Tes tertulis itu sendiri berupa tes pilihan ganda, tes esai, dan tes jawaban singkat. Tes lisan juga dapat berupa tanya jawab dan diskusi. Sedangkan tes praktik dapat berupa pengamatan, pengukuran, dan percobaan. Sedangkan penilaian non-tes itu sendiri dapat berupa observasi, penilaian kinerja, dan penilaian sikap. Observasi dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menilai kemampuan siswa melakukan suatu tugas aktivitas. Sedangkan penilaian sikap dapat dilakukan dengan menilai siswa terhadap pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, model pembelajaran. Yang pertama, persiapan. Guru mempersiapkan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran, dan guru menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pendahuluan. Guru menyapa siswa dan menciptakan kelas yang kondusif. Selanjutnya, inti. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai metode dan teknik seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen. Selanjutnya yang terakhir, penutup. Dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PAIKEM. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dan yang kedua, memperdalam pemahaman materi. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan interaksi. Yang keempat, membuat pembelajaran interaktif dan inovatif. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan siswa. Untuk kekurangannya sendiri. Dan yang kedua, menuntut guru kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, membutuhkan kelas yang kondusif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you for watching.